Apa yang dimaksud dengan kubur dimuliakan? Semua kubur orang yang beriman harus dimuliakan, maka tidak boleh kita menginjak kubur, tidak boleh kita menghinakan kubur, tidak boleh kita merendahkan kubur. Nah ini yang harus kita fahami di situ. Kalau memuliakan masuk memuja-muji, ya tidak dibenarkan. Maksudnya memuliakan mungkin di ziarah dia orang soleh, orang. Semua orang beriman kuburnya harus jaga, dimuliakan, dihormati. Hukumnya haram kita menduduki di atas kubur. Tidak diperkenankan. Baik, ini adalah masalah kehormatan kubur. Siapapun dia, asalkan orang beriman. Kemudian memindah kubur itu tidak akan terbukti terwujud. Ada memindah kuburan itu adalah di beberapa keadaan, menggali lagi kemudian dirubah. Yang pertama adalah di saat mayat belum berubah syaratnya. Kemudian karena apa? Karena tidak dihadapkan ke kiblat. Tidak dihadapkan ke kiblat. Maka hendaknya dibongkar lagi dengan catatan mayat diperkirakan belum berubah. Atau mayat dikubur salah tempat, tanahnya tanah ghosab, bukan tanahnya, atau bukan tanah yang wakaf untuk kuburan. Ini harus diwaspadai. Kalau tanah bukan untuk kuburan, hendaknya diselesaikan. Ada orang dikubur bukan tanah wakaf untuk kuburan. Kalau tanah wakaf untuk kuburan aman, memang untuk kuburan. Sampai kapanpun nggak bisa dirubah tanah wakaf untuk kuburan. Tapi kalau ada orang dikubur bukan tanah wakaf untuk kuburan, ini yang salah yang mengkubur. Menggosok misalnya, na'udzubillah. Maka hendaknya dirubah, dipindah selagi mayat tersebut belum berubah. Kalau belum berubah. Kalau sudah dibongkar nanti tambah keluar bau, bau busuk dan seterusnya, enggak. Akan tapi ya, tapi dia diselesaikan urusan dengan tanah tersebut karena apa? Yang punya tanah ini bisa saja terganggu karena rumahnya jadi ada tanahnya, ada kuburannya. Gimana mau dijual? Termasuk diantara jangan mengkubur mayat di tanah wakaf misalnya untuk masjid, untuk madrasah, untuk ini. Makanya kalau ada dikubur di wilayah lokasi pondok itu memang dari awal sudah diwakafkan untuk kuburan, bukan mayat dikubur di pondok, tidak diperkenankan karena wakafnya bukan wakaf untuk kuburan karena akan mengganggu nanti. Jika memang dikubur di tempat yang tidak dibenarkan karena menggosok, maka selagi masih bisa utuh, maka segera dipindah. Tapi kalau sudah lama bagaimana? Kalau memang tanah ini ada pemiliknya, kalau pemiliknya tidak ridho, maka harus dipindah. Karena apa? Mengganggu yang punya rumah, mengganggu yang punya tanah, karena haknya orang hidup ini dijaga. Yang salah adalah yang mengubur, yang meninggal dunia di surga nggak ada urusan itu. Kecuali waktu hidup dia wasiat dengan salah. Nah, tolong aku kubur di sini. Sementara di sini bukan haknya dia. Nggak benar kan? Maka jika memang itu adalah bukan tanah kuburan, yang salah mengubur, maka dipindah, lain cerita. Maka kita tidak tahu pertanyaan semacam ini, apakah memang dia dikubur aslinya tanah kuburan. Kalau tanah kuburan jangan diganggu karena wakaf kuburan, tidak boleh diganggu sampai kapanpun. Tapi kalau dikubur bukan di tanah wakaf, lah kalau yang punya terganggu ya dipindah, karena ganggu orang yang hidup. Bagaimana mengubur orang di tanah yang asal saja? Adapun mayat gak ada masalah karena dia tidak dosa, yang salah adalah yang mengubur. Makanya kalau ingin mengubur di tempat yang benar. Biarpun misalnya seorang kiai nggak bisa dikubur di pondok kalau tanahnya bukan untuk kuburan, karena itu untuk santri yang hidup bukan yang meninggal. Harus ada dipotong tanah memang wakaf untuk kuburan, seperti itu. Jadi kalau memang bukan tanahnya dan dia tidak bisa dipakai kuburan dan yang punya tanah tidak ridho, ya harus demi kebaikan yang hidup, menjaga yang hidup. Seperti itu. Jadi harus waspada dalam hal ini. Maka kalau kita ingin mengubur mayat harus jelas di mana akan kita kubur supaya kita tidak mengubur orang di tempat yang salah. Kalau salah kita yang dosa, apalagi di tempatnya orang menggosok, bukan tanah wakaf untuk kuburan, salah. Makanya tanyakan,
Sehingga ada kuburan umum, karena itu sudah lebih aman di kuburan umum, karena kuburan umum sudah memang diwakafkan untuk kuburan. Kalau kuburan pribadi-pribadi, ntar dulu lihat, jangan-jangan ini diwaris nanti, setelah diwaris jual nanti, dibikin pasar dan seterusnya. Berarti yang salah yang ngubur, seperti itu.